Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu 8 September 2024, kita kembali akan menyajikan informasi terupdate terkait progres pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hingga saat ini pembangunan di IKN terus berjalan dengan lancar. Para pekerja terus melakukan pembangunan dalam penyelesaian di ibu kota Nusantara. Mereka lebih banyak mengerjakan proyek di IKN pada pengerjaan bagian interior, karena rata-rata di ibu kota Nusantara ini proyeknya sudah topping off semua. Seperti misalnya Istana Garuda, Istana Presiden, kemudian gedung Kementerian Koordinator, itu rata-rata sudah topping off. Jadi mereka semua lebih banyak berfokus penyelesaian pada bagian interior. Jadi dengan adanya ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, ini akan menjadi instrumen baru dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya IKN, otomatis nanti di wilayah-wilayah sekitarnya, terutama di daerah penyangga, akan memiliki banyak bangunan-bangunan atau gedung baru yang akan dibangun, terutama untuk penyangga di sekitar IKN ini. Nah, dengan adanya IKN tersebut tentu akan mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Untuk progres pembangunannya pun hingga saat ini terus mendapatkan pujian dari Presiden, yang mana saat ini untuk tahap pertama progresnya sudah 92% dan sepertinya akan lambat progresnya ke depan karena pengerjaan bagian interior itu cukup rumit dan ribet. Dan untuk kedepannya, dengan adanya IKN, arah pembangunan secara otomatis akan berorientasi ke wilayah timur. Dan secara konsistensi dukungan, tentu dari berbagai pihak terus berdatangan untuk pembangunan ibu kota Nusantara ini. Kalimantan atau yang dikenal secara internasional dengan nama Borneo merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Daratan ini secara administratif dihuni oleh 3 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, sebagian wilayahnya Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan secara historis, Kalimantan juga mencatatkan peradaban kehidupan manusia melalui kerajaan Hindu tertua yang berdiri pada abad ke-4 Masehi, yakni Kerajaan Ingmartadipura Kartanegara. Nah, dengan keberadaan IKN di Kalimantan Timur akan semakin memperkuat posisi penting Kalimantan sebagai pusat peradaban modern. Desain besar pembangunan Kalimantan ke depan semakin nyata dengan hadirnya IKN, didukung dengan super hub ekonomi dari kota-kota penyangga, termasuk wilayah Kalimantan di bagian tenggara misalnya, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Di wilayah provinsi Kalimantan lainnya juga memiliki potensi-potensi besar untuk berkembang, dan juga banyak kawasan industri hijau misalnya. Selain itu, dampaknya bagi Kalimantan Timur sendiri itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, hingga minat investasi mengalami peningkatan signifikan di benua etam ini sejak penetapan IKN pada 2019 lalu. Selain dampak tersebut yang dirasakan bagi Pulau Kalimantan, ke depan pokoknya juga akan ada downgrade lagi
groundbreaking ke-8 di bulan September ini. Nah, informasi dari Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, katanya ada ini ya, investor asing yang bakal melakukan investasi di IKN dan segera melakukan groundbreaking. Nah, Agung mengatakan sektor dari proyek yang bakal groundbreaking ke-8 pada bulan September ini adalah hotel, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, apartemen, dan mall. Ada beberapa entitas asing yang dalam proses, kita lihat nanti ada beberapa, ada satu atau dua, kita lihat nanti beberapa yang terkejar dengan timeline yang ada. Ya, kita targetkan begitu satu atau dua investasi asing di groundbreaking ke-8, kata Agung. Jadi semoga informasi ini benar-benar terwujud ya, untuk menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan saat ini, karena sementara ini kan belum ada investor asing satupun yang melakukan penanaman modal di ibu kota Nusantara. Dan baru-baru ini yang paling dekat itu kabarnya dari Singapura dan juga dari Uni Emirat Arab. Terima kasih Bang.